Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan kelompok. Kami dari kelompok 9 yang akan membawakan video presentasi tugas praktikum data mining dengan judul Persiapan Data Lanjutan dengan Data Integration, Reduction, Transformation, and Discretization. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Adisti Syawalda, Ayu Erlinawati, Christian Arfianus, Kanaya Dea, Helmalia, dan Raditya Riyandi. Data mining tentu memiliki latar belakang dalam mengawali pengolahan data. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum menarik suatu kesimpulan yang akan diperoleh dari data. Laporan ini bertujuan untuk menggarisbawahi pentingnya tahap-tahap awal dalam setiap proyek analisis data dan bagaimana tahapan tersebut membentuk dasar yang kokoh untuk pengambilan keputusan berbasis data yang berkualitas. Next. Adapun pada tugas kali ini, kami memiliki 4 metode yang diterapkan, yaitu yang pertama, data integration. Integrasi ini dapat membantu untuk mengurangi serta menghindari redundansi dan tidak konsistensinya kumpulan data yang dihasilkan. Kedua, data reduction, yang mana merupakan teknik bertujuan untuk mengurangi kompleksitas data dengan cara menghasilkan representasi data yang lebih sederhana. Next. Data transformasi umumnya digunakan untuk memperbaiki kualitas data, bisa melalui memperbaiki distribusi data, guna memenuhi asumsi suatu model data yang dapat dijalankan dengan smoothing, generalization, normalization, and aggregation. Yang terakhir, data discretization, mengubah nilai-nilai data kontinu menjadi diskrit tanpa mengurangi kompleksitas data, mempermudah interpretasi, dan memungkinkan penerapan teknik analisis yang lebih sederhana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada data integrasi. Oke, bisa di next. Oke, di sini ada hasil dan pembahasan. Di sini kita menggunakan pandas, lalu kita deklarasi assign datanya dengan kolomnya, lalu kita tampilkan kedua data tersebut, data teratasnya, dengan menggunakan fungsi head. Oke, selanjutnya. Lalu kita mau ngecek kedua tipe data tersebut dengan fungsi di types. Oke, selanjutnya. Lalu setelah itu kita mengidentifikasi missing value-nya dengan fungsi isNull, lalu kita jumlahkan dengan fungsi sum kepada dua data tersebut. Lalu kita gabungkan dengan fungsi merge, di mana data 1 dan data 2, yaitu df1 dan df2, dengan kolomnya yaitu kolom tertera. Lalu didapatkan hasilnya dan kita cek dimensinya dengan fungsi df.shape, didapatkan bahwa ada 23 kolom dan 1000 baris. Lalu kita save data tersebut menjadi data yang baru yang sudah dikelola. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Data reduction. Data reduction digunakan untuk mengurangi dimensi data, import library, dan menggunakan banyak dataset Olivet. Dengan menggunakan dataset Olivet Face. Next. Ini merupakan gambar, salah satu contoh gambarnya. Next. Dilakukan prinsipal komponen analisis.
Kode tersebut digunakan untuk mereduksi dimensi, mengurangi jumlah fitur data, hingga menghasilkan dua komponen utama yang langsung di-fitting dan ditransformasikan data dan disimpan hasilnya di LFP PCA 2. Kemudian di print out variance total dan singular value dan dibuatkan plot. Plot ini menjelaskan wajah orang yang berbeda-beda terdistribusi di ruang PC1 dan PC2, tapi di tengahnya masih terdapat banyak gambar yang tumpang tindih. Next. Kemudian dilakukan cara yang sama, tapi untuk 3 dimensi, sehingga ada 3 komponen utama. Next. Kemudian diplotkan dan plot ini menjelaskan gambar wajah orang yang berbeda terdistribusi di ruang PCI 1, PC2, PC3. Hal ini menunjukkan bahwa komponen utama dapat menangkap fitur-fitur penting dari gambar wajah. Untuk selanjutnya, bisa dilanjutkan teman saya. Lanjut ke singular value decomposition. Jadi sebelumnya kan kita sudah memiliki data X dan Y. Lanjut di sini kita membuat SVD2 dengan fungsi translate SVD dan komponen sama dengan 2 untuk mengurangi dimensi data menjadi 2 komponen utama. Selanjutnya kita melakukan SVD pada data X dan mengubah hasilnya menjadi data frame dengan kolom COM1 dan COM2. Lanjut kita menambahkan label ke data frame yang berisi nilai Y. Setelah itu membuat scatter plot yang hasilnya dapat dilihat pada slide selanjutnya. Oke, di sini dapat dilihat ya bahwa titik-titik berwarnanya cenderung tersebar. Dia tidak terkumpul dengan warna-warna yang sama di satu titik. Oke, lanjut. Masih sama seperti sebelumnya, di sini kami kembali melakukan SVD. Untuk kali ini kami menggunakan komponen sama dengan 3 untuk mengurangi dimensi data menjadi 3 komponen utama. Oke, lanjut. Dari plot ini dapat dilihat titik-titik ini terletak dalam 3 dimensi, yakni COM1, COM2, dan COM3, di mana COM1, COM2, dan COM3 merupakan komponen-komponen utama yang dihasilkan dari proses SVD sebelumnya. Dan setiap titik pada plot merupakan representasi dari satu entitas dalam data. Selanjutnya data distribute stochastic neighbor embedding atau TSNE. Next. Yang pertama kita membuat 2 dimensinya, kita membuat objek TSNE dengan 2 komponen utama, kemudian kita menghitungnya. Kemudian membuat data frame baru dengan 2 kolom COM1 dan COM2, menambahkan kolom baru label dan mengisinya dengan data variabel Y. Kemudian kita mulai mengatur konteks Seaborn ke notebook dan menyesuaikan ukuran font dengan faktor 1.1. Mengatur gaya plot Seaborn menjadi text yang akan menampilkan garis-garis grid. Kemudian kita mulai membuat scatter plot, mengatur sumbu X, Y, dan berdasarkan kolom COM1 dan COM2. Kemudian dihasilkannya grafik sumbu X pada COM1 memiliki range 10 per titiknya dengan batas range min 30 sampai 40. Dan sumbu Y sebagai prinsipal COM2 dengan batas range-nya min 20 sampai 20 dan terdapat 39 label warna. Grafik menggunakan TSNE Resolve diketahui data menyebar secara kelompok. Kemudian yang 3D juga sama saja, kita memakai komponen 1, 2, dan 3. Next. Grafik yang dihasilkan pada sumbu X itu memiliki range 20 per titiknya, sedangkan Y dan Z memiliki 20 per titiknya. Kemudian batas range-nya min 60 sampai 60 pada sumbu X dan min 40 sampai 40 pada sumbu Y dan Z. Kemudian diketahui data menyebar secara acak. Next. Selanjutnya teman saya. Baik, selanjutnya yaitu data transformation encoding. Next. Di sini kita pertama import NumPy oleh SNP, kemudian membaca datasetnya dan mencari kolom-kolom yang berisi data kategori atau non-numerik dan menampilkan data kategorinya. Next.
untuk kolom 1, di sini kita mengetahui berbagai nilai atau kategori yang ada dalam kolom education. Kemudian kita menghitung berapa kali setiap nilai unik muncul dalam kolom education dan mengganti nilai-nilai dalam kolom. Kemudian kita simpan perubahannya. Next. Untuk kolom 3, untuk kolom 2, untuk kolom 2 di sini kita masih mencari nilai unik dengan mengetahui berbagai nilai atau kategori yang ada di dalam kolom marital status. Kemudian kita menghitung berapa kali setiap nilai unik muncul dalam kolom marital status. Dan melakukan penggantian nilai-nilai dalam kolom. Next. Untuk kolom 3, di sini kita mengetahui berbagai nilai atau kategori yang ada dalam kolom DT Customer. Kemudian kita menghitung berapa kali setiap nilai unik muncul dalam kolom DT Customer. Dan kita hapus kolom kategori ini dan menyimpannya ke dalam CSV. Next. Untuk data transformation label encoding, di sini kita lakukan identifikasi missing value dengan menghapus baris-baris yang terdapat missing value. Selanjutnya kita tampilkan kembali data yang sudah diperbarui. Dan untuk selanjutnya, kita identifikasi dan menyimpan nama kolom-kolom yang bukan non-numerik masuk ke variabel, lalu menampilkan hasil dan tampilkan kembali data teratas. Selanjutnya kita import label encodernya dari pustaka untuk mengubah nilai-nilai dalam kolom-kolom non-numerik menjadi numerik. Selanjutnya kita simpan CSV baru. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada persiapan data lanjutan, data preparation, dan tahap-tahapan metode dari data integration, data reduction, and transformation, dan juga data discretization ini sangat penting gitu, untuk persiapan data dalam penambangan suatu data. Metode-metode tahapan yang kami gunakan ini membantu untuk mengurangi adanya reduce noise, menghilangkan duplikat atau redundancy, handle missing values, dan meningkatkan efisiensi proses penambangan data. Dengan menggunakan tahapan metode integration, reduction, and transformation, dan juga discretization, kami dapat dengan mudah membantu mengolah data mentah menjadi data siap yang sesuai untuk analisis dan pemodelan yang kami lakukan pada data penggunaan, sehingga memungkinkan bagi kami untuk mengekstraksi knowledge serta insight yang berguna. Sekian untuk presentasi tugas praktikum data mining dari kelompok 9. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.